Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau Dan nanya pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Muzani. Syafi'i Sohir. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat bersua kembali di program yang setiap hari kita sambangi para pemirsa Fatwa TV dan juga para pemirsa atau pendengar radio yang tergabung dalam ARTVISI ya, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia begitu ya. Ahlan. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris. Masya Allah, ini program ini udah hampir berusia 3 tahun loh. Alhamdulillah nggak kerasa ya. Baiklah. Dan alhamdulillah program ini masih diasuh oleh Al-Ustadz Nizar Sa'ajabal Hafizullah Ta'ala, dan saat ini beliau sudah ada di samping saya insya Allah, yang sudah lama beliau absen, baru saja menunaikan tugasnya. Barakallahu fikum. Dan bagi pemirsa yang ingin telepon ke atau menanyakan permasalahan tentang waris, tentunya nggak ada yang lain ya, waris atau hibah atau semacam itu ya, di 021 212 32 333. Nah, kode Jakarta ya, 021 212 32 333. Nanti insya Allah ada di depan kita di sini. Barakallahu fikum. Dan kemudian langsung aja nih, kita tidak berpanjang lebar, langsung sapa ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Nah, Ustaz Nizar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama enggak basuh Ustaz. Iya biasa. Tadi kan bilang katanya ya. tugas negara. Tugas negara. Barakallahu fikum. Lalu gimana antum sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah barakallahu fikum. Kami juga senang sekali dapat kunjungan kembali antum ke studio, alhamdulillah, dan satu-satunya ustadz yang setia ke studio. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Itu begitu Ustadz ya, semoga berkah ya Ustadz ya. Barakallahu fikum. Amin. Kita bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada antum yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan antum, baru tugas dan kemudian ngurus mahat belum, ngurus percakapan belum macam-macam, belum pengajian lagi. Barakallahu fikum Ustadz. Nah Ustadz, ini Ustadz untuk pembukaan Ustadz minta dong nasihat. Seperti biasa Ustadz. Muharram nih Ustadz. Nah, Muharram udah masuk ya Ustadz ya. Minta dong Ustadz, ini apa nih yang Allah dijanjikan, yang Allah sudah janjikan nih di Muharram nih, apa nih? Jadi kebaikan apa yang baiknya, yang bagusnya ditambah-tambah sama kita nih. Terus maksiat apa? Jangan-jangan didobel juga gitu Ustadz, ganjaran. Ngeri juga kita nih. Mohon nasihat Ustadz. Barakallahu fikum. Tafadhol Ustadz. Ya, bismillah. Alhamdulillah. Hamdan thayyiban mubarakan fi, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Akhi, ukhti fillah, kita ini diperintahkan untuk menjadikan apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, ini bagian dari rutinitas kita setiap hari. Bagian dari aktivitas kita adalah apa yang menjadi tuntunan Rasulullah SAW kepada kita. Tentu yang berkaitan dengan ibadah, muamalah pun kita tidak keluar dari koridor dan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Di sepanjang hari dan setiap dari kehidupan kita. Makanya Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadalah kepada Allah sampai kematian itu tiba. Berarti terus menerus ya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini adalah perintah Allah kepada orang yang beriman agar ketakwaannya itu yang benar. Jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah. Kayak kita kalau pengen dapat bonus juga nggak mau dapat bonus separuh gitu kan, nggak mau. Kita pengen kalau dapat bonus itu ya pengen full ya. Beli seledri mau pengen dapat bonus telur. Kata orang begitu jamaah. Begitulah kita ingin perfect. Begitu ketaatan kita kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan wafat kecuali dalam kondisi Islam. Artinya apa? Membiasakan diri dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari. Ketika ada hari-hari yang dimuliakan seperti Al-Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, ya, hari-hari yang dimuliakan ini.
Hari-hari untuk ibadah kepada Allah. Hari-hari untuk berbuat baik dengan sesama manusia. Hari-hari tidak boleh mendolimi orang. Tentu sudah sangat mudah sekali ya, karena sudah terbiasa. Ya, sudah terbiasa. Puasa, ya yang terbiasa puasa sunnah. Ya tentu bagi mereka ringan sekali ketika dia berusaha untuk menghidupkan Muharram ini dengan puasa pada tanggal 9 dan tanggal 10 yang disebut dengan Tasu'a, Tasi' yaitu 9, atau Asyura, Ashir yaitu 10. Kita dianjurkan dan disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk berpuasa di 2 hari itu. Anda tak mampu, ya udah puasa tanggal 10-nya saja. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengisi hari-hari dengan ketaatan, atau ada momen-momen tertentu puasa di tanggal tertentu 9, 10 seperti Muharram, kita pun akan hidupkan itu. Tidak dengan amalan-amalan yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Am syara'u minad dini ma lam ya'dhan bihillah. Apakah mereka membuat syariat-syariat baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa? Satu, karena mungkin mereka belum mempelajari Islam ini dengan benar. Dua, karena mereka tidak terbiasa beramal sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang bicara adalah selera dan keinginan. Ya, ini kan baik. Masa begini aja nggak boleh? Sehingga banyak mereka yang berusaha menghidupkan Muharram dengan amalan-amalan yang ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan dasar dan argumen untuk itu. Merayakan malam tahun baru Muharram, pawai, ya. Apa faedah di balik itu? Apakah itu menjadikan iman kita bertambah? Ya. Nah kan syiar apa yang mau kita hidupkan sedangkan itu tidak ada? Berarti syiar siapa? Ya subhanallah. Kemudian nanti tanggal malam 10 Muharram banyak acara-acara perayaan-perayaan. Ada yang kumpul di dalam masjid dengan membaca surat ini, surat itu, Yasin, dan sebagainya. Ada yang baca manaqib. Ada yang lebih parah lagi, yaitu maram kesedihan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah atas wafatnya Husain bin Ali di Karbala di tanggal 10 Muharram. Mereka merayakan dengan hari kesedihan dengan memukul-mukul dan melukai dirinya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pakai akal apa? Pakai agama yang mana yang dijadikan dasar hukum oleh mereka? Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Melukai diri dengan hal itu semua, dengan disebut dengan hari kesedihan. Saudaraku sekalian, Islam ini indah. Islam ini adalah Al-Quran. Islam ini adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan para sahabat yang sudah sukses menjalankan. Maka jadilah kita bagian dari mereka yang mengamalkannya. Semoga Allah memberikan keberkahan buat kita semuanya. Barakallahu fiikum, seperti itu Ustaz ya. Jadi kita ikuti ya, jadi tanggal 9 dan 10 ya Ustaz ya, bisa puasa di situ ya. Utamanya banyak ya Ustaz ya. Semoga Allah mudahkan. Amin, Allahumma amin. Dan tidak membuat perkara-perkara baru ya seperti pawai dan segala macam. Barakallahu fiikum Ustaz. Dan ini alhamdulillah Ustaz sudah ada penelpon baru, coba kita sapa sekarang dari kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Dari Bapak siapa di mana? Abu Reza di Karawang. Abu Weda di Karawang. Ya. Silakan Abu Weda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Orang tua anak udah meninggal tahun 2013. Oke.
meninggalkan anak laki-laki dan perempuan. Iya. Nah, terus 2 tahun kemarin paman saya meninggal. Berarti adik bapak ya. Iya. Meninggalkan seorang istri dan satu putri. Oke. Ya, lanjut. Terus lanjutkan aja, Pak. Apakah saya mendapatkan warisan, Pak? Dari paman Anda. Dari paman saya. Ya. Oh, paman. Ah, Ya. Pertanyaan saya, Mas Abu siapa ini? Abu Weda. Abu Weda. Abu Reza, maaf Abu Reza. Paman Anda ini masih punya saudara lagi nggak? Punya saudara kandung? Ada punya saudara kandung, ada perempuan sama laki-laki. Masih ada perempuan, masih ada saudara laki-laki kandung ya. Laki kandung ya. Oke, baik, terima kasih. Ya, ditunggu jawabannya ya. Jazakallah khair, terima kasih sudah telepon ke Fatwati. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih atas telepon dari Abu Reza. Ya, Abu Reza di Karawang. Ya. Ya. Menanyakan, sebetulnya yang ditanyakan itu pamannya. Yang dimaksud paman di sini saudara kandung dari ayahandanya. Ya. Wafat, meninggalkan istri dan anak perempuan. Ya, saya gambarkan. Ya. Seorang lelaki wafat. Ya. Dia ada seorang lelaki ya, wafat. Ya. Ahli warisnya adalah yang ditinggalkan istri sama anak perempuan. Sudah. Ya. Nah kan, berarti di sini karena dia tidak memiliki anak laki-laki, maka yang muncul di sini berikutnya adalah saudara kandung. Nah, saudara kandung, ya. Nah, kita tanya tadi ada saudara kandungnya, yaitu siapa? Saudara kandung perempuan sama saudara kandung laki. Kemudian ada juga di sini ponakan, ya, ponakan laki dari saudara kandung laki. Ya, ini ada, yaitu si penanya tadi. Ya, ini semua ahli waris memang jamaah. Tetapi di sini berkumpul 2 kelompok asobah. Ya, 2 kelompok asobah. Ini dapat asobah, saudara kandung ini kelompoknya kelompok asobah. Saya singkat AS ya. Sisa. Ponakan laki ini juga asobah. Kaedahnya tidak mungkin 2 kelompok asobah ini ngumpul jadi satu. Nggak mungkin ada 2 kelompok begini ngumpul, tidak mungkin ini jemaah. Lantas Rasulullah SAW menetapkan kaidahnya. Ini Rasulullah SAW yang menetapkan. Di riwayat Bukhari, fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Sisanya yaitu asobah ini mesti ada 1 kelompok aja. Nggak mungkin ada 2. Maka yang diambil adalah aula rajulin dzakar, yaitu kelompok asobah yang paling dekat dan yang paling kuat, paling dekat dengan si mayit. Nah, pertanyaannya, siapakah yang paling dekat? Saudara kandung atau ponakan? Nah, siapa yang paling dekat? Paling dekat dengan siapa? Dengan si mayit. Siapakah yang paling dekat? Tentu yang paling dekat adalah saudara kandung ini. Ya. Berarti ponakan di bawahnya jatuh, akhirnya dia
geser, singkir. Jadi ponakan yaitu Abu Reza ini dia tergeser. Yang dapat adalah saudara kandungnya. Gimana hitungannya Ustadz? Hitungannya si istri mendapatkan berapa? 1/8. Kok 1/8? Ya karena si mayit punya anak. Ya, si mayit punya anak di sini. Anaknya laki perempuan, ya anak perempuan 1. Berarti mendapatkan setengah. Nah, kelompok saudara kandung ini dia dapat apa? Mereka dapat sisa. Ya, jadi kelipatannya ada berapa? Ada berapa Mas Pongki? 8 sama 2 8. 1/8 dari 8 4 1 setengah dari 8 4. Sisanya berapa? 3. Sisanya 3. Ini kan? 3/8. Nah, perempuan 1, laki-laki 1, perempuan dapat 1, laki-laki dapat 2 bagian. Pas. Ya. Barakallahu fikum. Nah, inilah cara pembagiannya. Loh, kenapa saudara kandung ini bisa dapat? Nah, Itu tadi penjelasannya. Karena si mayit ini tidak memiliki anak laki-laki. Sehingga saudara kandung si mayit bisa naik menjadi ahli waris yang mendapatkan warisan. ya, begitu Ya. Barakallahu fiik, semoga Abu Reza bisa mendapatkan jawabannya dan para pemirsa pendengar radio bisa mendapatkan pelajaran yang berharga bagi kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum kepada Abu Reza tadi yang telepon. Semoga bisa dipahami ya Abu Reza ya. Nah, alhamdulillah ini sudah ada penelpon masuk lagi. Yuk kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Oh, Masya Allah. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Iya, Ibu Rosmini di Pacitan. Iya, Ibu. Iya. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rosmini. Iya, ini saya menanyakan. Mm-mm. Ini sebenarnya sudah saya tanyakan beberapa waktu yang lampau. Tapi sampai saat ini itu kok perasaan saya itu kok kayaknya masih ganjal gitu aja. Karena saya merasa bertanggung jawab sama anak-anak. Yang saya tanyakan begini. JJ, monggo. Ketika suami saya masih hidup, itu anak-anak itu sudah sekedar kemampuannya ayah, kamu ini. Terus masih ada sisa, tapi saya itu enggak dikasih apa-apa, kamu ibu ini tidak. Terus yang saya maksud, yang masih ada itu apa termasuk warisan yang harus dibagi sama menurut syariat bagaimana? Apa saya itu bagaimana Ustadz? Karena saya khawatir nanti saya tidak sesuai dengan syariat, saya menanggung dosanya. Terus yang kedua, gaji itu juga menjadi warisan. Kalau anak-anak itu sudah merelakan, karena ya sedikit banyak anak-anak sudah dapat rezeki, terus bagaimana itu? Terus saya itu merasa mana yang kurang pas, seperti harta sedikit itu sudah pas atau belum. Saya sangat selalu berpikir tentang hal itu. Kami mohon penjelasannya dan terima kasih jawabannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia, barakallahu fikum, tafadhal ya Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ini pemirsa setia ini Ibu Rusmini ini, Masya Allah, barakallahu fiki. Amin. Saya kasih contoh umpama ya, seorang ayah punya beberapa aset. Ya, ini mama ini jari saya nih. Aset 1, aset 2, aset 3, dan aset 4, dan aset 5 umpama. Umpama anaknya ini 4, Bu Rusmini. Masih hidup, ayahnya ini ngasih hadiah.
lele, kata orang Jawa begitu. Iya. Gitu ya. Iya. Nah, ini aset yang satu ayah kasih buat kamu, nak, Iya. anak yang pertama. Iya. Deh, hibah. Berarti aset satu ini sudah menjadi milik siapa, jamaah? Yang pertama, anak pertama. Milik anak yang pertama. Deh, milik kamu, nak. Aset yang kedua, si ayah ngomong kepada anak yang kedua, nak, ini buat kamu, nak. Berarti aset yang kedua menjadi milik siapa? Sama, menjadi milik anak yang kedua. Ya. Berarti kan sudah, apakah ini menjadi milik ayah lagi? Tidak, sudah dikasihkan ke anaknya. Lalu yang ketiga, sama, ngomong ke anak yang ketiga, ini punya kamu. Anak yang keempat juga, ini punya kamu. Deh, semua anaknya empat-empatnya dikasih rumah masing-masing, umpama, atau sawah-sawah atau apalah. Nah, berarti aset-aset ini sekarang menjadi milik siapa? Sekarang aset-aset ini menjadi milik anak masing-masing, 4 ini. Ya. Apakah masih menjadi milik ayah? Tidak. Ya. Ya kan? Tidak. Kemudian sang ayah wafat. Apakah ini aset 4 ini jadi warisan? Udah dikasih sih. Jawabannya sudah tidak, kan Bukan. bukan milik sang ayah, kan Ya. sudah dikasih kepada anak-anak. Sudah menjadi milik mereka. Yang tersisa nih aset satu nih, jempol nih asetnya. Maksudnya jempolan yang Jadi ini fitnah. coba umpamanya. Ini asetnya paling jempol nih. Nah, ini nggak dibagi nih sama ayah sampai ayah wafat. Istrinya pun belum dapat bagian dari belum dikasih hibah dari aset ini, umpamanya. Maka aset yang tertinggal ini sampai sang ayah wafat, inilah aset yang namanya warisan. Ah. Ya, ini namanya warisan yang tertinggal ini. Milik siapa? Milik siapa yang berhak dapat warisan ini? Yang berhak dapat warisan ini adalah istrinya. Ya kan, sang istri yang dapat warisan. Ya, kemudian 4 anaknya tadi juga dapat lagi warisan di sini. Jangan mengatakan seperti yang banyak terjadi di masyarakat. Iya. Loh, kamu kan sudah dapat dari ayah kemarin. Ini. Ibu belum dapat. Ya udahlah. Itu kan buat kalian. Ini biar buat ibu aja. Nggak boleh ibu. Boten paring. Ya. Nggak boleh. Karena semua yang tadi itu, yang 4 itu hibah. Jadi tinggal tersatu aset jempol ini. Siapa yang berhak? Istrinya dan anak-anaknya tadi, semuanya juga berhak. Iya. Ya. Kemudian sang ayah punya gaji yang terus berjalan. Iya. Ini gaji. Lalu sang anak bilang, sudah buat ibu aja semuanya. Ya, semuanya buat ibu. Maka ini pun boleh menjadi milik ibu karena anak-anak sudah merelakan dan meridhoinya. Memang apakah uang pensiun ini sebetulnya warisan? Ini sering ditanya di tempat kita. Iya. Makanya nanti insya Allah di sidang Dewan Fatwa tanggal 14 Mas Pongki ya. Tanggal 15. Mulainya Ya. pembukaannya 14 ya. 14 betul. 14, 15, 16, 17. 16 ya. Ya. 17 penutupan pembuka ya siang. Nanti insya Allah di bulan ini Agustus ini 2 minggu lagi, di antara permasalahan tema yang akan didiskusikan oleh para asatidzah adalah apakah uang pensiun ini termasuk harta warisan. Nah, Ya. ini yang akan Seru nih. dibahas cukup seru nanti ya. Insya Allah. Tunggu aja jawaban akhir dari keputusan Dewan Fatwa yang nanti akan dirilis di media kita ini. Ya, barakallahu fiik. Alhamdulillah, barakallahu fiikum Ustaz.
Alhamdulillah pemirsa Fatwa TV itu seperti itu ya informasi dari Ustadz Nizar bahwa insya Allah nanti akan ada, insya Allah akan ada, semoga Allah mudahkan sidang Dewan Fatwa yang ke-10 di Jakarta insya Allah. Barakallahu fikum Ustadz atas jawaban antum kepada Ibu Rusmini pemirsa setia kita di Cilacap. Barakallahu fikum. Dan kemudian ini Ustadz ada pertanyaan dari website seperti ini dari Arya Fitriani Ustadz di Palembang Sumatera Selatan. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz Nizar. Qadarullah, kedua orang tua kami sudah meninggal. Kakek nenek juga sudah meninggal. Ayah ibu meninggalkan 3 anak. 1 laki, 2 perempuan. Ibu meninggalkan usaha kios kopi yang sudah berjalan lama. Tempat kios tersebut diberikan ibu kepada anak perempuan yang pertama. Perempuan yang pertama. Pertanyaannya, apakah semua hasil usaha tersebut apakah semua hasil usaha dari kios kopi tersebut adalah mutlak menjadi milik anak perempuan yang pertama atau hasilnya harus dibagi untuk semua ya Ustadz? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ini kasus ini yaitu memberikan hadiah kepada salah satu anak tanpa melibatkan anak yang lain. Satu dikasih hadiah, yang lainnya enggak. Punya anak 3, 4, 5 umpamanya. Yang dikasih cuman anak 1. Anak yang lain enggak dikasih. Ya. Sian. Atau yang umum di masyarakat apa Mas Bangki? Umum di masyarakat apa? Anak yang 1 disayang, dikasih rumah, ya. Karena sudah nikah. Iya duluan. Ya, kan udah nikah kasihan kalau nggak punya rumah. Dikasih rumah. Yang lain masih kuliah sekolah, nggak dikasih. Yang ini dikasih kendaraan, yang lain nggak dikasih. Yang ini dibukain usaha, yang lain enggak. Begitulah seterusnya. Ini terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga Nu'man bin Bashir Al-Ansari. Sang ayah namanya Bashir. Ngasih, dalam riwayat ngasihnya kebun. Dalam riwayat ngasih kebun. Si istri nggak serak dengan itu, minta untuk menemui Rasulullah SAW dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai saksi atas hibah kepada Nu'man ini. Ya. Coba temui Rasulullah SAW, minta beliau jadi saksi. Ditemuilah oleh sang ayah yaitu Bashir Al-Ansari. Rasulullah SAW malah bertanya, aku luwaladikana hal tamithlah. Mas, Pak, semua anakmu kamu kasih yang sama. Mboten ya Rasulullah. Enggak ya Rasulullah. Tidak. Hah? Semua anakmu gak kamu kasih? Enggak. Jadi yang dikasih cuman Nu'man doang. Karena udah berkeluarga. Mungkin apa masalahnya? Gak tahu. Yang jelas Nu'man tok yang dikasih. Anak yang lain dah. Rasulullah SAW mengatakan akhirnya, saya tidak mau jadi saksi. Lihat, saya tidak mau jadi fa'innilah usyhid ala jaurin. Saya tidak mau menjadi saksi atas sebuah kemaksiatan, kezaliman. Tidak mau. Ya'dulu baina auladikum. Wattaqullah wa'dilu baina auladikum. Takwalah kamu pada Allah. Takut kamu sama Allah. Adillah sama anakmu. Nih, balikin. Nah, jadi kasus yang seperti ini nggak boleh jemaah. Ya, jadi kalau kita mau ngasih, kasih semua. Kalau enggak, yuk enggak semuanya. Ya, ini sudah nikah Ustaz, daripada nyewa-nyewa, jangan dikasih. Suruh nempatin aja, kamu tempatin. Kalau kamu bisa beli rumahnya ayah. Atau kamu mau beli tempat lain silakan.
kamu tempatin. Biar mandiri dia. Biar jadi rejal, katanya orang Arab ya. Biar jadi laki-laki. Pinjemin motor, mobil, udah pinjem pakai punya ayah. Karena yang lain masih sekolah. Masih sekolah saat belum nikah. Ya makanya jangan. Ya, seperti ini kasus ibu ini. Punya toko, tokonya dikasih anaknya. Satu. Yang lain gak dikasih toko. Apa gak perang Bratayuda ini terus jamaah. Iya. Perang lah antar keluarga berantem. Antar saudara berantem. Jadi terus apa solusinya Ustadz? Saya lebih menguatkan pendapat para ulama fikih bahwa hibahnya batal. Dan harta yang telah dihibahkan itu dikembalikan kepada ahli waris. Ya, menjadi milik para ahli waris. Karena Rasulullah SAW tidak mau jadi saksi. Tidak mau jadi saksi. Ya, dan beliau menolaknya. Suruh kembalikan. Kembaliin. Ambil kembali. Nah, jadi dikembalikan dan dijadikan sebagai warisan. Ini aman, tentram, damai. Ya, barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fikum. Seperti itu ya Ustaz jawaban dari antum. Dan memang Rasulullah tidak mau bersaksi ya Ustaz dengan atas ketidakadilan begitu ya. Walaupun orang tua terhadap anaknya ya Ustaz ya, barakallahu fikum seperti itu. Alhamdulillah. Berikutnya Ustaz, ini ada pertanyaan dari Baek Dewi Prihatina di NTB Kota Mataram, Indonesia. Pertanyaan seperti ini, Assalamualaikum Ustaz Nizar, kami ingin menanyakan mengenai hukum waris. Insya Allah tahun ini saya, suami dan semua anak-anak akan melaksanakan ibadah haji. Kami ingin membuat surat wasiat kepada keluarga. Jika kami semua tidak kembali, bagaimana pembagian harta waris kami sesuai hukum syar'i Ustadz? Hukum syar'i Ustadz. Nah, karena tentunya kami inginkan harta warisan kami digunakan untuk kemaslahatan umat sebagai amal jariah. Mohon nasihatnya ya Ustadz. Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Para jamaah sekalian, memang para ulama kita mengatakan disunnahkan untuk membuat wasiat ketika seseorang melakukan bepergian perjalanan jauh. Haji umpama, dianjurkan untuk membuat wasiat. Kenapa? Karena zaman itu perjalanannya cukup menyeramkan ya. Kenapa kok saya katakan menyeramkan? Ya, mereka jalan kaki atau mengendarai onta atau mengendarai keledai atau kuda di tengah-tengah gurun pasir. Yang tentu kita tahu gurun pasir saat itu ya. Tak ada guest house. Ya, guest house istilahnya. Jauh Ustaz. Enggak ada tempat. Enggak ada. Apa yang enggak ada jemaah. Iya. Guest house-nya pohon di tengah padang pasir, duduk di bawah pohon. Ya, ini kondisi warung enggak ada, bagi minum enggak ada. Ya, jadi kondisi seperti itu berat jemaah. Makanya dianjurkan untuk menulis wasiat. Ya. Lalu kalau ada sekarang orang yang ingin membuat wasiat, mau berangkat haji, dia bikin wasiat buat anak-anaknya. Boleh, ya boleh. Ini kebaikan, memang itu dianjurkan. Tapi sebaik-baik wasiat pertama adalah wasiat ketakwaan kepada Allah. Karena ini khairu wasiyah. Karena ini yang paling mulianya wasiat. Para nabi dan rasul mewasiatkan ketakwaan. Ma ta'buduna min ba'di. Ya, kalau saya wafat, kalian itu ibadahnya gimana? Ini wasiat yang paling mulia. Ya, wasiat ketakwaan, wasiat amal saleh, wasiat untuk tetap belajar. Ya, terus belajar Quran, sunnah Rasulullah SAW. Kalau anaknya masih kecil-kecil, masih sekolah, hafalin Quran, saya pengen ayah kamu jadi hafal Quran, mempelajari petunjuk Nabi, mengamalkannya. Ini wasiat yang paling mulia. Yeah. Yang kedua, bolehlah Anda setelah itu berwasiat dengan wasiat duniawi, yaitu pembagian harta warisan. Ya, Anda bisa
berwasiat di sana dengan pembagian warisan sesuai syariat. Ya, hitunglah warisan ini sesuai syariat, sesuai Al-Quran, sesuai petunjuk Nabi SAW. Silahkan. Dan jangan lupa sisihkan sekian persen, 20%, maksimal 30%. Untuk apa? Untuk amal khair, untuk amal jariah buat sang pemilik harta, yaitu sang orang tua ini. Ini adalah wasiat yang sangat baik sekali. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu, masya Allah, seperti itu Ustaz ya. Jadi wasiat untuk akhirat dulu ya yang prioritas. Ya. Nah kita kadang banyak yang lupa Ustaz, juga wasiat yang langsung aja. Wasiat Anak, fulus. gitu lah, fulus langsung ya. Baiklah, barakallahu fikum Ustaz atas nasihat antum kepada Baik tadi, Mbak Baik. Kemudian ini pertanyaan Ustaz dari Mbak Nakan Au Bilyanta di Jakarta, insyaallah. Bertanya seperti ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nizar, izin pertama ya Ustadz. Ayah dari kakak ipar saya meninggal dan meninggalkan warisan berupa sejumlah uang. Ayah dari kakak ipar saya. Ya. Nah, dan mereka hanya 2 bersaudara, dua-duanya perempuan, dan 1 istri sambung yang tidak punya anak dari ayah kandung kakak ipar saya itu. Nah, yang ingin ditanyakan, berapa ya Ustaz masing-masing uang yang harus dibagikan kepada 2 anak kandungnya dan 1 istri barunya itu? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ini persis seperti pertanyaan Abu Riza tadi. Yang via telepon tadi, sama persis, yaitu seseorang wafat hanya meninggalkan istri dan 2 anak perempuan. Kalau ini 2 anak perempuan, kalau yang tadi 1 anak perempuan. Sama, siapa ahli warisnya? Yaitu ahli warisnya adalah istrinya, anak perempuannya. Karena gak punya anak laki-laki, maka saudara-saudara kandung dari si mayit maju ke depan. Ya. Untuk mengambil hak warisannya. Berapa bagiannya? Persis kita hitung tadi, yaitu dengan kelipatan, dengan kali ini kelipatannya 8/3, berarti kelipatan 24. Ya, betul. Nah, kalau tadi kelipatan 8. Kalau yang ini kelipatan 24. Kenapa? Karena istri dapat 1/8 dari 24, kemudian anaknya 2 masalahnya. Ya. Tapi istri sambungnya itu nggak dapat anak, nggak ada anak. Ya nggak apa-apa. Oh ya. Ini kan anaknya si mayit. Oh, ya, yang betul. Dihitungkan anak si mayit. Iya. Jadi istri sambungnya tetap 1/8 istrinya. Ya. Anaknya si mayit. Oh ya. Anaknya si mayit 2, perempuan 2/3. 2/3 bagian. Jadi 8 dengan 3 kan 24. Iya. Ya kan? 24. Oh, iya benar. Nah, sisanya diberikan kepada saudara-saudara kandung. Ya, barakallahu fikum. Barakallahu fikum, seperti itu ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Berikutnya ini pertanyaan dari Bapak Wisnu Ari Wijayanto di Jakarta Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz Nizar. Menyambung pertanyaan sebelumnya. Waduh, pertanyaan sebelumnya apa nih? Ayah ana wafat 2008. Meninggalkan 2 orang istri. 1 istri wafat 2022. Istri kedua wafat 2012. Istri 2 wafat 2012. Dan 7 orang anak. 4 ikhwan dan 3 akhwat. Kami ingin menjual warisan ayah, kendaraan sebesar 20 juta dan rumah sebesar 600 juta. Mohon bantuannya ya Ustadz, tolong menghitung porsi masing-masing ahli waris dan penjualan warisan tersebut sesuai syar'i. Syukran, barakallahu fikum ya Ustadz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saya gambarkan di sini. Yang wafat seorang suami. Iya. Ya. Tahun 2008. Ya. Ya. Kemudian punya istri.
Istri pertama wafat 2012. Ya 2012 dan Istri 2022. kedua 2022. tak urutin sesuai wafat ini ya. Siap. Istri yang mana pertama, istri mana yang kedua saya nggak tahu. Bebas ya. 2022. 22. Beda 10 tahun. Oke. Punya anak 7. 4 laki, 4 laki, 3 perempuan. 4 laki, 3 perempuan. Ya. Oke. Sekarang harta warisan milik ayah, Ya. warisan milik sang ayah. Ya. Gitu kan? Ya. Nah, warisan ini mau dijual. Berarti bagaimana cara ngitungnya? Mm-mm. Nah, 2 orang istri ini hidup di saat suaminya wafat. Ya kan? Wafat 2008 kok. Sedangkan istrinya saat itu dua-duanya masih hidup. Ya, dua-duanya masih Ya. hidup. Berarti mereka dua-duanya berhak dapat apa? Warisan. Iya. Ya. Berarti keduanya 1/8. Iya. Bukan masing-masing 1/8 loh jamaah. 1/8 dibagi 2. dibagi 1/8 2. untuk bersama ya, Ustaz. Ya, Untuk bersama. sini anak-anaknya sisa. Berarti kelipatannya 8. Ini 1, yang ini 7. Ya kan? Iya betul. 4 laki berarti 8. Iya. Ini 3. Nah, 7 sama 11 nyambung. Iya. Nggak nyambung. Ya kan? Iya. Jadi Ada. ini 8 dikali 11. Iya 8 dikali 11. 88. Begitulah. Berapa? 88. 88. 88 dari 1/8 dari 88 berapa? 11. Mas Pongki, 11. Hmm. Sisanya berapa? Wah, berapa itu? 88, 11, 91. 100 toh? Sampai 100. Sisanya berapa? 88 dikurangi 11. Oh, 77. 77. Iya. 77. Nah, beginilah. Ini totalnya 11. Berarti 77 dibagi 11. 11. 7 sama dengan 7. Sama dengan 7. 7. Berarti anak laki-laki masing-masing mendapatkan 14. 14. Anak perempuan masing-masing dapat 7. Oke? Iya. Nah, si ini ibu ini kan 2 orang. Iya. Ya, 11 ini dibagi 2. Kan gitu kan? Iya. Bagi 2 jemaah. Ya sebetulnya nggak boleh juga, ini harus dihitung lagi ini. Gitu kan? Bagi 2. Nah, setelah itu yang ibu ini, ibu yang istri yang pertama wafat. Ya kan? Iya. Istri pertama wafat 2012. Iya. Nah, harta warisan dia, warisan dari suami atau harta pribadi. Diberikan ke siapa? Ke anaknya. Iya. Anaknya. Artinya Jatahnya. dari 7 anak ini, mana yang menjadi anaknya ibu pertama ini, istri pertama? Iya, jadi bukan anak sebelah. Enggak, Bukan bukan anak istri yang 7-7-nya. Oh. Ini kan anaknya kan 7 nih. Iya, Bukan ke 7-7-nya. bukan yang Tapi udah- mana yang menjadi anaknya istri pertama? yang meninggal itu. Mm. Yang Begitu juga istri kedua. Ya kan? Iya, Istri kedua wafat 2022. 2022. Ya kan? Iya. Dia punya warisan. Iya. Ya. Dia punya warisan. Diberikan kepada siapa? Anaknya. Anak kandungnya yang dilahirkannya ya. Iya. Iya. Anaknya sendiri. Anaknya sendiri bukan Nah. anak istri satunya. Bukan anak dari istri yang satunya. Iya. Saya kira cukup jelas ya.
Lumayan ribet juga nih begini. Hitungannya Ribut sih enggak. baginya Ribut nih. sih enggak, cuman berakar masalahnya. Beginilah warisannya. Iya. Ya, barakallahu Barakallahu fikum fikum. Ustaz Fik, barakallahu seperti itu ya nasihat dari antum ya. Semoga yang bertanya bisa paham ya. Semoga ini kita masih memiliki waktu 7 menit. Semoga antum masih bisa sempat menjawab satu pertanyaan ini Ustaz dari hamba Allah di Sumatera Utara, Deli Serdang. Waduh. Wah jauh juga nih. Bismillah, assalamualaikum Ustaz Nizar. Ustaz, terkait pertanyaan sebelumnya, loh kok terkait lagi? Ini sebelumnya tentang pembagian warisan Ustadz dari hamba Allah di Deli Serdang. Di dalam pertanyaan itu juga terselip informasi bahwa rumah warisan itu sudah direnovasi oleh anak laki-laki nomor 2 Oke. setelah orang tua wafat. Oke. Rumah itu sudah direnovasi oleh anak laki-laki nomor 2 setelah orang tua wafat. Pertanyaannya, apakah ketika warisan dibagi harus dikurangi dahulu dari biaya yang pernah dikeluarkan anak laki-laki itu? Kalau nggak salah sekitar 50 juta katanya. Sisanya baru dibagikan ke ibu dan ahli waris lainnya, ke ahli waris lainnya. Barakallahu fikum Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ya. Pertanyaan yang disampaikan oleh saudara kita di Deli Serdang ini banyak sekali terjadi. Dulu berupa rumah lah orang tuanya wafat lalu diperbaiki oleh salah satu anaknya. Ya. Ya. Sekarang rumah ini mau dibagi waris. Ya. Saya kasih ilustrasi. Ya. Gambar rumah ini Mas. Gambar rumah ya Ustaz. Ya, gambar rumah dulu ya. Ya, gambar rumah. Gambar rumah. Wis lah kira-kira Mas. Iya, ya. gitu kira-kira deh. Ini rumah nih. Ya. Ya, oke. Rumah ini Pintunya. boh wis suruh pintu nih kira wis. Iya, Ojo lanjut. diprotes ya Mas ya. Ini rumah ini ayahnya wafat. Iya. Anggap ayahnya wafat 2010 umpama. Iya. Ini wafat sang ayah. Iya. Ya. Oke. Rumah ini direnovasi. Sama Jadi- anaknya. Jadi gede Mas. Jadi besar tingkat Wah, lah ya gede atau lah. lebar. Dibikin tingkat apa Iya. gitu ya mananya lebar. Direnovasi tahun 2015. Misalnya. Renov. Umpamanya. Iya. Oke, ketemu ya. Iya. Nah, sekarang 2022 mau bagi waris. Iya. Jawabannya gimana Ustadz? Oke. Gimana? Jawabannya adalah 2015 waktu renov berapa nilai rumah? Oh gitu. Berapa Mau- nilai rumah Sebelum direnov atau sudah? sebelum direnov? Oh, berapa nilai rumah? Berapa sebelum nilai direnov? rumah sebelum Waduh, ngitung ke belakang lagi. sebelum renov? Sama Misalnya. ya. Misal 1 M Iya, umpamanya. umpamanya. Renov ini renovnya R-nya 500 juta. Tambahannya, keluar dananya. Mm-mm. Heeh. Ya kan? Iya, misalnya. Nah, Anda hitung berarti jatuhnya total nilai rumah ini 101,5 M. Iya, betul. Ya kan? Iya. Nah, ini 100%. Kan gitu kan? Umpamanya. Iya, mungkin saya belum paham nih, ini agak Kan sulit. gitu kan? Iya. Berarti nilai 500 ini berapa persen? Setengah, 50%. Kalau dari nilai rumahnya. Iya, 50% dari nilai Rumah. rumah. Berarti dia memiliki, enggak dong, dia memasukkan dari sini berapa? Sepertiga. Nah, intinya begitu. Berapa persen nilai rumah ini? Ya kan? Iya. Berapa sih, ente hitung sendirilah. Oh, Berapa iya, iya, persen? iya. Jadi total nilai yang Ya. terbaru ya, aset terbaru ini di berapa tahun sekarang persen? kan 1,5 M. Dulu waktu ngerenovnya 500 juta. Iya. Berarti berapa nilai 500 juta itu Iya. dibanding harga yang serumah sekarang Iya, yang sudah direnov? 500 Anggap ini contoh, anggap 50%. Iya misalnya. Umpamanya. Iya. Anggap 50%. Oh, sekarang 2002 mau dijual. Iya. Nilainya sekarang sudah laku 2 M nih rumahnya. Masya Allah. Iya. Kalau dijual. Kalau dijual. Berarti 50% dari 2 M ini milik yang renov.
Bukan total rupiah ya. Bukan. Dan juga bukan nilai emas ya Ustaz ya. Enggak. Oh. Ini adil namanya. Kalau renovnya tahun 2000, dulu ngerenovnya habis 50 juta. Ya. Ya kan? Ya. Dulu nilai rumahnya 100 juta. Ya. Habisnya renovnya 50. Sekarang dijual rumahnya laku 1 miliar. Terus Anda mau balikin duit dia 50 juta? Kayaknya sih Oh iya. bakal ngamuk jamaah ya. Iya, barakallah. Iya, ini bakal Seperti perang. itu ya. Enak aja. Dulu kan itu nilai 50. Iya, Nah, nggak bisa. jadi hitung dengan persentase seperti ini. Berapa? Nah, keluar, maka Ya. itulah harta yang harus dikeluarkan, diberikan kepada yang ngerenov. Iya. Ya, yang ngerenov. Siap. Sisanya berarti siapa? Sisanya menjadi uang Waris. warisan. Masya Allah, seperti itu ya Ustaz ya. Ya. Jadi prosentase ya kalau udah anaknya ngebangun. Oh ya. iyalah, dia kan Biayanya. ikut saham di situ. Iya. Jadi nilai rumah lama Di saat renovasi. di saat renovasi. Terus kemudian nilai renovasi. Terus kemudian harga jual yang terbaru Iya. setelah renovasi berapa Dihitung persennya? persentase. Atau tanah atau berbentuk tanah warisannya. Lalu tanahnya dibangun rumah. Persentasenya itu dari yang sebelum ke sebelum toh saat Iya. ya 500 juta kali ke harga satu rumah 1 M. Renovasi 500 juta berarti separuh 50% ya. Iya, kira-kira Terus harga begitu. jual 1,5 berarti dibagi 2 750 Iya. ke yang merenov. Barakallahu Kira-kira fikum. aja berita. Atau warisannya berupa tanah. Oh, Lalu sama anaknya dibangun. iya itu dia. Nah, ketika Anda menjual, ya Anda harus pilih berapa harga tanah saat Anda menjual dan berapa nilai rumah Anda. Iya. Yang menjadi nilai rumah Anda itulah menjadi uang Anda. Iya. Tapi yang menjadi nilai tanah itulah yang jadi warisan. Iya. Ya. Gitu ya Ustaz ya. Barakallahu. Barakallahu Ustaz seperti itu. Masya Allah benar-benar nih betul-betul ilmu banget. Jadi nih. tidak semoga- ada yang dizolimi Dizolimi. dan tidak ada yang menzolimi. Insya Allah adil Ustaz ya. Masya Allah barakallahu fikum seperti itu ya. Baru tahu. Masya Allah barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Ya pemirsa Fatwa TV dengan tips atau ilmu yang sudah di-sharing kepada kita barusan mengenai pembangunan rumah setelah dari aset harta waris setelah ditinggal wafat oleh ibu orang tua, maka begitulah cara perhitungannya yang adil. Barakallahu fikum. Dan Ustaz dengan jawaban antum tadi mentuntaskan acara kita di sore hari ini, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah barakallahu fikum Ustaz atas waktu yang sudah diluangkan dan ilmu yang sudah di-sharing Alhamdulillah. kepada kita, semoga bermanfaat ya Ustaz. Amin. Alhamdulillah. Boleh saya tutup acaranya Ustaz? Fadhal. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita sudah tuntas sore hari ini. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Dan insya Allah kita ditemukan Allah kembali di pekan depan dengan acara yang sama, ustadz yang sama, waktu yang sama. Insya Allah kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Syafi'i Sohir.